Persahabatan kadang tumbuh tanpa rencana, kadang juga hancur tanpa alasan. Dulu kami berempat selalu bersama, tertawa, bertengkar, lalu kembali akur seolah dunia hanya milik kami. Tapi satu malam, segalanya berubah. Seseorang mati, dan salah satu dari kami jadi pembunuhnya. Sejak itu, kami tak sama lagi, dan dia hanya diam tanpa penjelasan apapun. Beberapa hari setelah kejadian, terlihat Reno, Sila, dan Nina yang duduk bersama. Gak salah tuh si Raka. Bisa-bisanya dia datang di kampus. Ya, orang gila mana yang masih punya muka setelah membunuh orang? Tapi kita kan nggak tahu kalau dia beneran ngebunuh atau enggak. Nin, jangan naif. Dia diam aja kan. Si Adi itu ditemuin di malam yang sama setelah dia ribut sama si Raka. Siapa lagi kalau bukan dia orangnya? Itu udah cukup. Udah gak tahan, dia diam aja gak mau ngomong. Itu aja udah bikin kita ogah buat dekat sama dia. Sore hari di rumah Nina. Setelah menceritai Raka pagi tadi, sore ini mereka bertiga berkumpul untuk merenungkannya, mencoba berpikir jernih. Aku masih ingat sewaktu kita selalu ngumpul dan ketawa bareng, selalu ngemil di bawah pohon. Dulu, dia yang selalu paling jagain kita. Dan sekarang dia nyembunyiin sesuatu yang besar dari kita. Tapi kenapa? Apa dia takut kita bakal ninggalin dia? Atau dia cuma nyoba jagain kita dengan caranya sendiri? Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak cari tahu. Gue udah capek mikirin ini. Gue pengen tahu kebenarannya apa. Seburuk apapun itu. Kita nanya dia bareng-bareng. Kalau dia masih anggap kita teman, pasti dia bakalan jawab. Kalau dia diam aja gimana? Geser dia ke polisi. Oke, kita ngomong sama dia nanti. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga pun berkumpul di taman. Aneh ya, biasanya lo nongkrong bareng si Raka. Sekarang lo sendirian aja. Gue lagi nih kecil. Kakak itu teman gue yang paling lama dari kelas 1. Tapi sekarang udah gini. Gue benar-benar penasaran banget. Lo beneran yakin dia ngebunuh orang? Ya, sebenarnya gue pengen gak percaya. Tapi kenyataannya, Dia gak ngomong apa-apa, gak nangis, gak minta maaf. Dia diem aja kayak patung. itu kan si Nina. Nina, sini. Aku tadi ngeliat Raka. Dia sendirian, lagi duduk di pinggir danau. Tatapannya dia tuh kayak yang kosong gitu. Dia udah kayak orang yang gak ada harapan ya? Gimana kalau kita ngomong sama dia sekarang aja? Kayak yang udah kita bahas beberapa hari yang lalu. Ayo. Mereka bertiga pun akhirnya datang menemui Raka, mencoba meminta penjelasan. Raka, Kalian masih mau ngomong sama gua? Enggak, tapi kita butuh tahu supaya kita bisa benci lo dengan lebih tenang. Oke, duduk. Waktu itu, di malam kejadian, apa yang sebenarnya terjadi, Raka?
Di malam itu, gue sama sekali nggak ada niat membunuh orang. Tapi iya, gue yang membunuh Andi malam itu. Tapi kenapa lo baru ngaku sekarang? Karena kalian datang, artinya kalian peduli, walaupun cuma sedikit. Maksud lo apa? Gue dengar Andi ngomong kalau dia nggak suka sama kita, dia benci karena kita dekat, karena kita sahabatan. Tapi itu bukan alasan buat ngebunuh orang, Raka. Itu nyawa orang. Malam itu gue dengar dia ngomong di belakang aula sama kakak senior yang udah di DO. Dia bilang kalian semua itu teman-teman yang sempurna. Katanya persahabatan kita itu palsu dan dia pengen bikin kita hancur satu persatu. Dan saat itu dia ambil botol yang dikasih kakak senior itu. Katanya itu botol racun. Lo serius? Racunnya mau ditaruh di minuman kalian. Pas kita piknik, kalian ingat kan waktu gua bilang minuman kalian tumpah? Makanya rencana dia jadi gagal. Gila. Jadi itu. Gua hadang dia malam itu. Gua minta dia stop, dia malah marah, nyerang gua duluan. Gua refleks, ngambil batu dan mukul kepala dia sampai dia jatuh. Gua nggak tahu kalau dia beneran meninggal. Lo serius? Iya. Dan gua diam. Gua nggak mau kalian ngerasa belain gua. Gua pikir biar aja kalian pergi asal selamat. Jadi, selama ini kamu mikir semuanya sendiri. Lebih baik begitu. Kenapa nggak cerita dari awal? Karena kalian teman gua lebih milih kalian hidup, walaupun harus kehilangan kalian. Gila lo, Rak. Lo mikirin kita sampai segitunya. Kita semua percaya sama kamu. Dan setelah ini, kita harus saling percaya. Dan gak boleh nutupin masalah apapun itu. Kadang, kita terlalu cepat menilai. Dan terlalu lambat untuk mendengarkan. Kami pikir dia berubah. Kami pikir dia gila. Tapi yang tidak kami pikirkan adalah dia melindungi kami. Dengan cara yang bahkan dia sendiri tidak bisa maafkan. Menanggung beban sendiri hanya agar kami bisa tetap tertawa. Persahabatan kami diuji, bukan oleh jarak, tapi oleh diam. Oleh rahasia yang terasa seperti pengkhianatan. Tapi sekarang aku tahu, tidak semua pahlawan datang dengan kata-kata. Terkadang mereka datang dengan luka dan pengorbanan. Dan ini bukan tentang memaafkan. Ini tentang kembali percaya. Raka, terima kasih karena tetap bertahan dan selalu berusaha untuk melindungi kami. Moment